Time Show. So di tayangan kali ini kita bakalan nyariin berapa orang yang ada di sini untuk ditanyain karena kita lagi ada di segmen di umur berapa lo baru tahu. Kita mulai aja yuk. Kayaknya di situ ada orang deh. Kita kesana yuk. Permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Kita mau tanya-tanya nih, tapi di depan ya. Ini boleh perkenalan. Kalian tahu nggak sih apa itu TTD? Lihat aja cuplikan berikut ini. Di umur berapa sih lo baru tahu kepanjangan dari TTD? Nah, pasti banyak nih dari kalian yang taunya TTD itu kepanjangannya tanda tangan. Tapi faktanya TTD itu artinya tertanda. Karena jika tanda tangan harusnya singkatannya TDT bukan TTD. Oh gitu toh. Kompak banget kalian. Berarti selama ini kalian salah. Iya, soalnya kan itu tinggal tanda tangan doang. Biasanya kan ada tulisan TTD. Di situ tempat kita tanda Tanda tangan. tangan doang. Ternyata itu tertanda bukan tanda tangan. Nah, di umur berapa nih kalian baru tahu? Di umur 16 sih. Di umur 15 tahun baru tahu. Baru tahu berarti sekarang ya. Iya, udah tahu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalian tahu nggak sih ikan paus itu ternyata juga bisa tersesat di laut? Kok Bisa bisa sih? di. Langsung aja kita lihat cuplikannya. Di umur berapa sih lo baru tahu kalau ikan paus juga bisa tersesat? Ikan paus adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Nah, fakta menariknya, ikan paus akan kehilangan keluarga bahkan tersesat jika bernyanyi di nada yang salah. Oh, gitu ternyata ya. Baru tahu. Itu tuh karena ikan paus yang bernyanyi di nada yang salah akan tersesat dan hidup sendirian. Singkatnya penjelasannya kayak gitu. Di umur berapa nih kalian baru tahu tentang ini? Di umur 16 sih. Baru juga. Sekarang udah di umur 15. Kasih atas waktunya. Ya. Gitu ya. Kayaknya di depan ada orang. Jadi kita ke sana. Permisi. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Kita mau tanya-tanya. Oh iya, di depan aja. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Darlia. Perkenalkan, nama saya Desi. Oke, kita bersama Darlia dan juga Desi. Mau nanya nih, kalian tahu nggak sih kalau kancing kemeja cewek sama kancing kemeja cowok itu beda Kalau posisinya? aku sih nggak tahu sih. Pernah Nggak tahu. nggak tahu juga. Tauku sih sama kayaknya. Kelihatannya sama doang. Mungkin kalian tuh keliru. Kalau gitu, kita lihat video berikut ini. Di umur berapa sih lo baru tahu kalau kancing kemeja cewek dan cowok itu posisinya berbeda? Nah, awal ceritanya, pada zaman Ratu Victoria di Inggris, busana bangsawan pria dan wanita memiliki banyak lapisan hingga memerlukan bantuan pelayan untuk mengenakannya. Teori yang berkembang adalah kancing kiri untuk wanita dibuat untuk mempermudah pelayan, sedangkan pria yang lebih memilih mengenakan busana sendiri dibuatkan kancing pada sebelah kanan agar lebih mudah untuk mengenakannya. Ternyata beda. Tak kira sama beda ya, tak kira sama. Kalau kita tuh pakai baju tuh langsung pakai doang, nggak ada merhatiin gitu. Kayak cepet-cepet tuh pakai doang, nggak lihat juga mereka gitu cowok-cowoknya gimana gitu. Kayaknya beda. Nah, baru tahu sekarang. Ternyata juga baru tahu sekarang ternyata posisinya tuh beda gitu. Kirain sama gitu. Karena kan kalau kita lagi pakai pakaian tuh kan nggak merhatikan gitu ya. Nggak merhatiin cowok-cowok. Kita juga nggak merhatiin, sama-sama doang. Iya, gitu. Kalau fakta singkatnya sih emang kancing kemeja cewek itu ada di sebelah kiri, terus kalau kemeja cowok itu ada di sebelah kanan. Nah, di umur berapa nih kalian baru tahu? Baru tahu ya sekarang. Baru Sekarang di umur 16. 16 di sini. 16 tahun lewat 4 bulan. Oh, baru tahu. Oke, mau nanya lagi nih, satu lagi. Iya. Kalian tahu nggak kartun Dora? Tahu. Pasti tahu dong. Kartun waktu masa kecil itu. Tahu nggak sih kenapa namanya Dora the Explorer? Kenapa nggak penjelajah? Explorer itu kan penjelajah. Tahu. Mungkin nama
animasinya Dora. kurang Dora penjelajah. Dora si penjelajah. Kita lihat video berikut ini. Di umur berapa lo baru tahu kalau judul kartun Dora di Explora diambil dari bahasa Spanyol? Jadi, kata penjelajah dalam bahasa Spanyol memiliki dua bahasa, yaitu explorador untuk penjelajah cowok dan exploradora untuk penjelajah cewek. That's why nama kartun Dora itu Dora di Explora, yang artinya Dora si penjelajah perempuan. Oh, ternyata baru tahu ya ternyata namanya kayak gitu. Ternyata dari bahasa Spanyol ya. Iya. Kalau kata penjelajah dalam bahasa Spanyol itu memiliki dua bahasa, yaitu explorador untuk cowok, terus exploradora untuk cewek. That's why namanya Dora itu kartunya Dora di Explora. Oh, berarti karena yang penjajah si Dora tuh cewek jadi Dora jadinya di Explora. kayak gitu. Oh iya ya. Baru tahu ternyata. Baru tahu. Kartun udah berapa tahun lalu sekarang? Ya udah lama banget sih. Jadi bocil. Di TK. Nah di umur berapa nih kalau baru tahu? Baru 16 juga. 16 juga. sekarang. Seenggaknya bisa nambah pengetahuan. Iya. Kalau gitu makasih ya waktunya. Iya. Kayaknya di situ ada orang deh. Yuk kita ke sana. Boleh perkenalan dulu? Ya. Saya Dita. Saya Trisna. Nah, yang pertama nih, kalian tahu nggak sih makna dibalik kata segede gaban? Pernah dengar nggak? Pernah tapi belum pernah tahu maknanya. Kayak orang kayak ceplos-ceplos. Kalau gitu, kalian bisa lihat cuplikan berikut ini. Di umur berapa lo baru tahu makna dibalik kalimat segede gaban? Jadi, dulu ada patung gaban di Dufan yang besarnya sekitar 10 meter. Karena saking besarnya, banyak orang ketika melihat sesuatu yang besarnya tidak masuk akal akan mengatakan istilah segede gaban tanpa tahu asal-usul kalimat tersebut. Oh, jadi gitu. Makna dibalik kalimat segede gaban itu ternyata berasal dari sebuah patung gaban yang besarnya sekitar 10 meter, ya seperti itulah. Di umur berapa nih kalian berdua baru tahu? Umur 16 tahun. Sekarang 16 tahun. Berarti baru ya. Yang kedua nih, kalian tahu nggak sih kalau cemberut itu bisa bikin kalian kurus? Cemberut iya. Oh, berarti Pasti belum pernah dengar ya. Kalau gitu kalian harus lihat video berikut ini. Di umur berapa lo baru tahu kalau cemberut dapat menurunkan berat badan kalian? Nah, mengeluarkan kalori ternyata bisa hanya dengan cemberut nih guys. Faktanya, kamu dapat mengeluarkan kalori lebih banyak saat cemberut daripada tersenyum. Namun, semua kembali kepada orangnya, hormon, dan juga umur. macam itu lah. Nah, kayaknya kalian bisa coba deh. Mulai besok terus ya. Mulai besok. Jangan kesini juga. Jadi memang faktanya itu kalian mengeluarkan lebih banyak kalori saat kalian cemberut daripada kalian tersenyum. Perasaan tersenyum itu lebih banyak mungkin. Tenaga ya. Tapi ternyata Cemberut. di umur berapa nih kalian baru tahu? Sekarang juga. Sekarang juga. Berarti pengetahuan kalian sangat nambah. Segini. Kalau gitu, makasih ya atas waktunya. Udah mau di channel kita. Oke. Bye. Sekarang kita lanjut ke target yang berikutnya. Kayaknya di situ ada orang deh. Kita ke sana yuk. Permisi, selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Kita mau tanya-tanya nih. Oke, perkenalan dulu boleh? Kalau saya sendiri namanya Tirta. Kalau saya Wahyu. Oke, mau nanya dikit nih. Kalian tahu nggak sih hal dasar yang bikin kita tuh cepet banget pingsan? Lihat doi mungkin jalan sama mantan. Kalau Wahyu mungkin tahu? Nggak ya? Udah, kalau gitu buat pembahasannya kita bisa lihat video berikut ini. Berapa sih lo baru tahu kalau berdiri lama tanpa menekuk lutut sama sekali dapat membuat kamu pingsan? Nah, hal ini dikarenakan berdiri lama tanpa bergerak akan membuat tubuh kamu cepat lemas, lesu, sehingga kamu lebih cepat pingsan daripada
kamu mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 10 kali. Oh jadi gitu. Baru tahu sih. Cuman kadang-kadang masuk acara bendera juga banyak yang pingsan Iya. gara-gara. Mungkin emang karena berdiri. Mungkin. Nah, di umur berapa nih kalian baru tahu? Sekarang umur berapa ya? 15. 15 tahun. Tahu, maksudnya tahu secara detail gara-gara itu sih baru sekarang. Cuman kayak sering lihat orang pingsan gara-gara berdiri sih sering. Berarti tahu penyebabnya itu baru sekarang. Nah, satu lagi nih. Kalian tahu nggak sih kalau rata-rata orang Korea itu memiliki penglihatan yang buruk. Gara-gara matanya sipit nggak sih? Bisa juga. Ya, kayak matanya segini. Ih, rasis nggak sih nih? Nggak kan ya? Maaf Kita sebelumnya. nggak pernah Disclaimer. Untuk penjelasannya, lihat video berikut ini. Di umur berapa lo baru tahu kalau rata-rata orang Korea memiliki penglihatan yang buruk? Nah, faktanya, pendidikan di Korea itu memang dikenal dengan sangat ketat. Maka dari itu, anak-anak di sana belajar dengan sangat giat bahkan hingga larut malam. Belum lagi, Korea Selatan merupakan negara yang maju dengan teknologinya. Jadi tidak sedikit murid atau mahasiswa yang belajar melalui gadget mereka. Wah lagi. Gara-gara matanya. Oh iya. Tapi kan itu make sense juga kan iya sih. Karena emang fakta singkatnya rata-rata orang Korea memiliki penglihatan yang buruk tuh karena faktor belajar dan terlalu sering menatap layar gadget gitu. Mereka kan standar pendidikannya itu tinggi Iya, banget iya. sih. Emang nggak salah sih. Iya. Tapi bukan gara-gara matanya ya. Bukan. Bukan karena itu. Disclaimer. Bukan. Nggak rasis. Nah, ini kalian juga tahu baru sekarang. Iya baru Iya tahu sih. sekarang. Soalnya saya nggak pernah sangat ini sangat tahu soal saat peduli. Seenggaknya kalian jadi tahu sekarang. Oh, benar sih. Nambah pengetahuan baru juga. Iya, walaupun kecil sih tapi semua Baru. pengetahuan itu manfaat. Ya udah, makasih ya waktunya. Iya. Sekarang kita mau nyari dua lagi target. Boleh kenalan dulu, nama pendek aja. Oh iya, Vira, Sri. Mau nanya dikit nih, kakak tahu nggak sih kursi plastik yang kecil itu, yang biasa ada di warung-warung itu? Tahu nggak? Kursi plastik Yang ada lubangnya itu kak di tengahnya. oh yang pendek yang kecil. Oh iya. Kakak tahu nggak sih kenapa kursinya itu ada lubangnya di tengah? Nggak tahu ya? Biar kakak tahu, tonton video berikut ini. Di umur berapa sih lo baru tahu fungsi dari bolongan kursi yang sering kalian temuin di warung-warung? Nah banyak nih pasti yang kurang tahu mengenai fungsi dari lubang tersebut. Nah fungsinya ini ternyata untuk sirkulasi udara. Dan juga kalau misalkan kalian mengangkat kursi ini tanpa adanya lubang itu akan menyulitkan kalian. Oh, jadi gitu alasannya dibuat lubang ya. Jadi emang fungsinya itu untuk sirkulasi udara. Oh, oke. Nah di umur berapa nih kakak baru tahu soal kursi ini? Hari ini sekarang di umur 17. 17. Oke, berarti baru sekarang. Iya, baru tahu banget tuh. Nih yang terakhir nih, kayaknya kakak tahu sih. Kakak tahu nggak sih nama ujung tali sepatu? Nama ujung. Jadi tali sepatu tuh ujungnya punya nama. Jadi kakak sama sekali belum tahu. Ya udah, biar kakak tahu kita nonton video berikut ini. Di umur berapa sih lo baru tahu kalau ujung tali sepatu itu punya nama? Nah, ujung tali sepatu ternyata juga punya nama nih guys. Namanya yaitu aglet. Nama ini udah ada dari lama loh guys. Hanya saja banyak orang-orang yang belum mengetahuinya. Oh gitu. Ujung tali sepatu tuh ada namanya ya. Aku baru tahu sih sekarang. Iya. Berarti di umur 17 tahun kakak baru tahu. Iya, baru banget taunya. Seenggaknya sekarang kakak tahu. Iya. Dari pagi saya muter sampai sore nggak ada. Dari pagi sampai sore. Muter nggak? Enggak ada yang tahu sama sekali. Enggak. Oke, kakak makasih waktunya. Ya, makasih banyak. Ayo ya, gadis. Iya. Nah ini dia tadi segmen di umur berapa lu baru tahu. Semoga tanya kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @osisrisma dan @official. Thank you for watching and